Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat curhat hukum, di materi berikutnya atau materi saat ini adalah tentang eksekusi jaminan fidusia. Kalau di materi sebelumnya adalah tentang pengenalan singkat tentang fidusia, maka akan saya ulang sedikit bahwa fidusia adalah jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak ini bisa berupa kendaraan, bisa berupa emas, bisa berupa perabotan. Ya. Yang penting adalah untuk jaminan fidusia ini, benda yang dijadikan jaminan tetap masih dalam penguasaan pemilik jaminan atau katakanlah oleh penguasaan pemberi fidusia. Beda dengan gadai, kalau gadai bendanya harus diserahkan kepada pihak yang meminjamkan uang. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata orang yang meminjam uang itu wan prestasi atau tidak mampu menggalikan pinjamannya kepada orang yang meminjamkan? A pinjam uang kepada si B, A membuat jaminan fidusia dengan jaminan sepeda motor misalnya, sepeda motornya masih dikuasai oleh si A. Lalu bagaimana kalau misalnya si A ini menunggak atau tidak mampu menyelesaikan kewajiban pada saat jatuh tempo? Maka hukum memberikan kesempatan. Yang pertama adalah dengan cara pelaksanaan detail eksekutorial. Ya. Sebelumnya saya sebutkan bahwa di dalam sertifikat jaminan fidusia itu ada yang namanya tulisan atau irah atau kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan kalimat ini seorang penerima jaminan fidusia dapat mengeksekusi ya, benda yang dijadikan jaminan tersebut melalui pengadilan negeri. Tetapi tidak melalui proses gugatan. Kalau melalui proses gugatan itu lama, ya, bisa berbulan-bulan. Tetapi kalau melalui eksekutorial, melalui detail eksekutorial, maka seorang penerima jaminan dapat langsung mengajukan permohonan untuk meminta fiat eksekusi dari pengadilan negeri. Cara yang kedua adalah seorang penerima fidusia itu dapat menjual atas kekuasaannya sendiri benda yang dijadikan jaminan fidusia, tetapi harus melalui pelelangan umum atau kantor lelang. Meskipun dia mempunyai kekuasaan untuk menjual, tetapi penjualan ini harus melalui pelelangan umum. Dan cara yang ketiga adalah penjualan di bawah tangan. Artinya adalah tanpa melalui pengadilan, tanpa melalui kantor lelang, tapi dapat dijual langsung kepada pihak lain dengan syarat ada kesepakatan dengan pihak pemberi fidusia. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan mengenai eksekusi fidusia. Dan satu lagi, ada sanksi pidana bagi orang yang melakukan pengalihan benda-benda yang dijadikan jaminan fidusia. Misal si A meminjam uang kepada si B dan memberikan jaminan berupa sepeda motor, maka sepeda motor itu masih di tangan si A secara fisik. Nah, si A ini tidak boleh menggadaikan atau menyewakan atau menjual benda tersebut kepada pihak lain, kecuali jika benda tersebut adalah yang sifatnya barang persediaannya memang untuk diperjualbelikan. Tetapi dalam contoh tadi, jaminan adalah sepeda motor yang bukan untuk diperjualbelikan, tetapi dijual, digadaikan oleh si A, maka si A akan menerima hukuman penjara 2 tahun paling lama dan juga denda paling banyak 50 juta rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.